Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah menyertai kehidupan kita semua sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Dalam situasi pandemi COVID-19, tidak mengurangi semangat spiritual iman sebagai umat Tuhan untuk datang ke hadiran-Nya, menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Kami atas nama BPMJ dan Persus mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Mary Rondonu Rumbai, SKM MKes. Hari ini kita bersyukur karena masih diberi kesempatan menikmati hidup yang diberikan Tuhan. Marilah kita siapkan hati dalam persekutuan sukacita ini. Marilah berdiri dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Ya, amin. Kita nyanyikan klik 103, Sungguh Ku Bangga Bapa. Tak ingin aku hidup
nats pembimbing dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, kami tunduk dalam pengakuan kami bahwa dalam kehidupan kami, apakah itu di pikiran, perkataan dan perbuatan, sadar ataupun tidak sadar, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hal-hal yang mendatangkan dosa, hal-hal yang mendukakan Engkau Tuhan, dan juga mendukakan sesama kami. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan, memohon pengampunan dari-Mu, membersihkan setiap hati pikiran kami Bapa, mengampuni setiap salah dan dosa kami, agar kami layak, kami ditahirkan. Dan karena itu kami berdoa Bapa, memohon belas kasihan-Mu, Engkau yang telah menebus kami di kayu salib Tuhan. Kami berdoa, memohon Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami. Terimalah pengakuan dosa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Saudara-saudara, dengarlah berita pengampunan dosa sebagai anugerah yang diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 dan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebagai pelayan dari Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan pujian Ku Kagum Hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, setelah Engkau mengampuni dosa kami, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Engkau mengurapi baik hamba-Mu dan semua jemaat yang mengikuti ibadah ini. Roh-Mu bersama-sama dengan kami, memberikan kami pengertian dan memberikan kami roh ketaatan untuk melakukan firman-Mu dengan setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam kitab Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, siapapun kita dan apapun profesi, apapun pekerjaan kita, kita dituntut untuk bekerja secara profesional. Orang yang bekerja dengan profesional itu adalah orang yang memiliki keahlian. Ya, jadi seperti misalnya
tim kita ini tim media, mereka punya keahlian, mereka punya keterampilan yang tentu didapatkan dari juga pengetahuan. Dan di dalam mereka melakukan tugas-tugas atau pekerjaannya, itu dibarengi dengan sifat atau watak atau kepribadian. Sehingga kalau kita bicara tentang profesional, itu bukan hanya berbicara tentang keahlian atau kemahiran, tetapi juga di sana terkandung unsur-unsur kepribadian. Dan karena itu kalau kita mau bekerja secara profesional, apapun profesi kita, maka kita dituntut untuk bisa menguasai pekerjaan kita. Kita dituntut untuk loyal pada panggilan hidup kita. Jadi kalau kita menjalani suatu profesi, kita tahu bahwa itulah panggilan hidup kita, sehingga kita menjalani profesi itu dengan satu sikap di mana kita punya visi yang jelas, dengan satu sikap di mana kita bekerja keras, dengan satu sikap di mana kita punya integritas, kita bertanggung jawab, dan kita juga bisa bekerja sama dengan orang-orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kalau kita juga mau bekerja secara profesional, maka tentu dari diri kita juga dituntut adanya komitmen, adanya motivasi. Bagaimana kita mengembangkan diri kita, bagaimana kita mengembangkan karakter kita, agar pekerjaan, agar pelayanan yang kita lakukan benar-benar pelayanan yang profesional. Apapun profesi Anda, ya misalnya Anda seorang sopir, maka bekerjalah secara profesional. Artinya Anda akan meningkatkan pengetahuan Anda bukan hanya bagaimana bisa bawa mobil, tetapi bagaimana saya juga bisa punya keterampilan untuk menangani masalah-masalah yang ada jika dalam perjalanan mobil ini bermasalah. Paling tidak keterampilan-keterampilan dasar harus dipunyai oleh seorang sopir. Dan kalau kita membawa penumpang, kita tahu bahwa ini bukan sekedar pekerjaan saya mendapatkan uang, tapi saya juga bertanggung jawab atas orang-orang yang ada menumpang di mobil ini. Di tengah-tengah era digitalisasi sekarang ini, tentu di mana seorang sopir juga dituntut untuk bisa menguasai teknologi, maka kalau kita mau bekerja secara profesional, kita pun, para sopir pun wajib untuk bisa mengoperasikan gadget, bagaimana mengoperasikan map, ya, dan lain-lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi dunia kerja saat ini kita diwarnai dengan yang namanya revolusi industri yang ditandai dengan era digitalisasi untuk semua aspek kehidupan kita. Ya, apakah itu bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pekerjaan, keuangan, bahkan dengan adanya COVID ini, ya, kita pun sampai pada ibu-ibu rumah tangga kita harus bisa mengoperasikan gadget kita. Kita harus mampu untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini, sehingga ibu-ibu akhirnya juga harus bisa mengoperasikan Zoom dan lain-lain, karena harus mendampingi juga anak-anak untuk bersekolah secara online. Nah, kemajuan-kemajuan saat ini membuat kita juga harus meningkatkan kapasitas diri kita agar kita tidak terlindas oleh zaman, tetapi kita menjawab segala tantangan zaman
dengan meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Hari ini kita diberikan satu tema oleh sinode bagaimana atau dengan judul bahwa hikmat Tuhan mendasari profesionalitas kerja. Hikmat Tuhan atau hikmat Allah, kalau kita berbicara tentang hikmat Allah, tentang hikmat Tuhan, itu berarti bahwa hikmat itu sendiri berarti kan kebijaksanaan. Kalau kita bilang hikmat Allah berarti bagaimana kebijaksanaan Allah itu mendasari pekerjaan kita sehingga kita bisa bekerja secara profesional. Firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat itu sebenarnya adalah takut akan Tuhan. Dalam kitab Mazmur 111 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi Allah sendiri sumber dari hikmat itu, dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita memiliki hikmat, hikmat itu lebih berharga daripada mutiara ataupun dari emas tua. Nah, kalau kita berbicara tentang hikmat Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 berkata bahwa hikmat itu diberikan oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana Salomo ketika dia memulaikan pelayanannya, dia memulaikan pekerjaannya sebagai raja, dia datang kepada Tuhan dan dia memohon agar Tuhan mengaruniakan dia hikmat di tengah-tengah dia akan memerintah bangsa Israel pada waktu itu. Dan atas permintaan Salomo maka Alkitab menyaksikan bahwa Allah memberikan hikmat itu kepada Raja Salomo. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa bagaimana kita bisa dapat hikmat itu. Jadi selain meminta seperti yang Salomo lakukan, adalah dikatakan pada bagian firman Tuhan hari ini, orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan aku. Jadi untuk kita ngerti apa firman Tuhan, apa hikmat Tuhan dalam dunia kerja, kita harus tekun mencarinya di mana. Kalau dibilang firman Tuhan, tentu kita harus tekun untuk membaca firman Tuhan. Karena tanpa kita membaca firman Tuhan, kita tidak tahu hikmat Tuhan dalam dunia kerja itu seperti apa. Ya, dan karena itu untuk kita bisa miliki hikmat, kita memang harus tekun mencarinya. Kita harus rajin membaca firman, kita harus bisa menghayatinya. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak meninggalkan hikmat atau mereka yang mengasihi hikmat. Bahkan Amsal 23 ayat 23 berkata, belilah hikmat itu. Artinya kalau kita mau kita dapatkan hikmat, kita beli. Ya mungkin juga bukan bayar dengan uang, tetapi kita bayar harga, kita siapkan waktu kita untuk mencari hikmat itu di dalam firman Tuhan. Jadi kita perlu beli, kita perlu bayar harga untuk mendapatkan hikmat itu. Nah, karena firman Tuhan atau tema yang diberikan adalah tentang bagaimana hikmat Tuhan mendasari profesionalitas bekerja, maka marilah saat ini kita mau belajar dari Alkitab tentang kebenaran firman Tuhan tentang pekerjaan. Pertama, kita harus mengerjakan pekerjaan ini sebagai pekerjaan dari Dia. Jadi seperti Tuhan Yesus katakan dalam Alkitab bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, dan itu berarti bekerja adalah amanat. Bekerja adalah perintah Tuhan. Dalam bagian lain dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi kita mengikuti
teladan Tuhan, Tuhan bekerja, kita juga bekerja. Sampai sekarang Tuhan tetap bekerja, kita juga tetap bekerja. Dan dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi betapa pentingnya kita itu harus bekerja. Dan dalam bagian lain dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu artinya apa? Bahwa kita bekerja bukan hanya sekedar agar kita bisa makan. Kita bekerja bukan sekedar asal agar kita bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita bekerja juga untuk makanan yang tetap bertahan sampai hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan mau mengingatkan orang kalau kerja jangan fokus hanya untuk mendapatkan upah di dalam memenuhi kebutuhan jasmani kita, tetapi kita juga bekerja untuk satu makanan dalam kekekalan. Ya, jadi nilai-nilai dalam pekerjaan kita juga itu kita pastikan bahwa itu mengandung nilai-nilai kekekalan. Dan karena itu berarti kita juga bekerja bukan hanya untuk mendapatkan makanan jasmani kita, tetapi kita juga bekerja untuk rohani kita mendapatkan makanan. Ya, untuk jiwa kita mendapatkan makanan. Karena hidup ini firman Tuhan bilang bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan karena itu berarti bahwa kalau orang bekerja bukan asal bekerja dapat uang, tetapi kita tahu bahwa dalam pekerjaan ini seperti dikatakan tadi, sebetulnya kita sedang menjalankan visi Allah di tengah-tengah dunia ini yang Tuhan taruh lewat kita. Maka seperti Nats pembimbing katakan, maka kalau kita melakukan sesuatu, perbuatlah itu seolah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, karena memang dalam apa yang kita lakukan itu mengandung unsur kekekalan. Sehingga bagian lain juga mengatakan bahwa dalam Galatia 5, ya, tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi apapun yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kerjakan, kita pastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang memberi buah. Ya, tentu kalau dalam konteks kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Kristen, maka tentu buah-buah yang harus kita nampakkan dalam pekerjaan kita adalah seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Jadi dalam pekerjaan kita, kita menghasilkan apa yang dikatakan sebagai buah-buah roh. Jadi pekerjaan kita itu, ya, di dalamnya kita mempraktekkan yang namanya kasih, ada sukacita. Ya, kalau kita baca Galatia 5 ayat 22, akan ada kasih, sukacita, ada damai sejahtera di situ, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Ya, jadi dalam lingkungan kerja kita, firman Tuhan mengatakan harusnya kita menghasilkan buah yang di dalam pekerjaan kita. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22. Dan itu berarti terbalik juga dengan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Sehingga kalau kita harus hidup dalam dunia ini, kita bekerja memberi buah seperti tadi. Artinya kita menghindari yang Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Ya, kalau kita hidup dalam bekerja dengan hikmat Tuhan,
pasti dalam lingkungan kerja kita bisa mempraktekkan seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Dan orang yang bekerja menghasilkan buah, itu tentu dia tidak akan melakukan hal-hal yang dalam digambarkan sebagai perbuatan daging, ya. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20, dia di situ ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, amarah, kepentingan diri, ada percitraan, dan ada roh-roh pemecah. Jadi bagaimana kita bekerja yang menghasilkan buah? Dan selanjutnya kita perlu ingat kebenaran firman Tuhan ini bahwa ketika kita bekerja, 6 hari lamanya kita bekerja, hari ke-7 seperti yang Tuhan teladankan, beristirahat pada hari ke-7. Itu juga dilakukan oleh umat Tuhan ketika mereka ada di padang gurun. Salah satu contoh, 6 hari lamanya mereka memungut manah, dan hari ke-7 mereka istirahat. Ya, mereka istirahat bukan berarti tidak mendapatkan apa-apa, karena mana pada hari ke-6 Tuhan lipat gandakan untuk mereka makan pada hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7 ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk istirahat, ya. Istirahat bukan berarti kita cuma diam, tetapi istirahat di mana kita tentu melakukan atau kita lebih intim lagi dengan Tuhan, kita lebih intim dengan keluarga kita. Jadi ada satu hari di mana kita harus rest. Ya, seringkali mungkin kita dalam perjuangan hidup kita sudah tidak melakukan hal ini, sehingga hari di mana harusnya kita rest, hari di mana harusnya kita beristirahat dan kita datang kepada Tuhan, kita pun menggunakan itu untuk mencari nafkah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita perlu juga mendisiplinkan diri kita. Kita yang harus mengendalikan pekerjaan kita, dan bukan pekerjaan itu yang mengendalikan kita sehingga kita menjadi seperti diperbudak oleh kerja. Ya, kita harus mengendalikan sehingga kita punya waktu juga untuk rest, dan itu hikmat yang Tuhan taruh, yang Tuhan kasih ke kita, yang kita bisa baca di dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempraktikkan hikmat Tuhan ini yang ada dalam firman Tuhan di dalam kehidupan kita bekerja, maka pasti kita akan menghasilkan, kita akan menjalankan satu pekerjaan yang benar-benar profesional. Jadi kita tidak hanya bekerja menghasilkan satu hasil kerja, jadi mungkin oh iya kinerjanya baik, tetapi kita juga profesional di dalam karakter kita, ya. Kita berhubungan dengan orang lain baik, kita bekerja sama dengan orang lain baik. Ya, itu adalah ciri-ciri orang yang bekerja dengan yang namanya profesional. Dan itu kita bisa dapatkan, dikatakan seperti tema kita, kalau hikmat Tuhan yang kita sudah bahas tadi itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Jadi pertama kita harus memahami bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu sebetulnya bukan milik kita. Kita ini adalah alat Tuhan, yang mempunyai pekerjaan adalah Tuhan itu sendiri. Dan karena itu dimanapun Tuhan menempatkan kita, tugas kita adalah mengerjakan bagian itu. Kapan engkau akan dipromosi, kapan engkau akan dipindahkan, itu adalah kedaulatan, itu adalah urusan Tuhan. Kita bukan pemilik dari pekerjaan itu, sehingga tidak ada sikap di mana kita mempertahankan ini so kita punya, ini kursi ini so kita punya, ini boleh orang lain ganti. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini pekerja, kita ini hamba, kita melakukan pekerjaan Tuhan dan itu bukan milik kita.
Ya, kemudian yang kedua yang perlu kita ingat bahwa dalam kita mengerjakan pekerjaan kita, kita tidak hanya terpaku bagaimana memenuhi kebutuhan kita secara fisik, tetapi kita mengingat bahwa pekerjaan itu mengandung nilai kekekalan. Dan karena itu kita tidak akan melakukan dengan setengah-setengah. Kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan semata-mata untuk diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian maka kita akan hidup memberi buah. Dan yang terakhir kita ingat bahwa dalam bekerja kita tidak bisa bekerja terus, ada waktu di mana kita harus rest, ya. Kita harus beristirahat. Istirahat itu dikatakan Tuhan, pada hari engkau beristirahat, pada hari ke-7 itu hari di mana Tuhan memberkati kita dan Tuhan menguduskan itu. Jadi hari itu dikhususkan. Nah, kalau kita belajar dari Salomo juga, ketika dia datang meminta hikmat Tuhan di dalam dia mulai melakukan pekerjaannya, maka ini juga memberikan pesan kepada kita. Setiap kali kita melakukan pekerjaan kita, kita datang kepada Tuhan memohon hikmat Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita mendasarkan hikmat Tuhan dalam kerja kita, dalam profesionalitas kita? Kitab Amsal 8 ayat 12 berkata bahwa Tuhan mengaruniakan dengan berhikmat, Tuhan mengaruniakan juga akal yang luas, ya. Dikaruniakan juga kecerdasan, dikaruniakan juga pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, jadi ketika kita berhikmat menurut hikmat Tuhan, maka kita tidak hanya menjadi orang yang bijaksana, tetapi firman Tuhan mengatakan kita akan punya akal yang luas. Ketika mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara ada dalam suatu komunitas kerja, hal-hal yang bagi orang lain itu tersembunyi, tiba-tiba saja Tuhan membuka pikiran kita dan menyatakan rahasia atau jawaban atas persoalan yang sementara terjadi di lingkungan kerja. Sehingga kehadiran kita menjadi solusi, ya, atau sehingga kita dalam lingkungan kerja kita menjadi orang yang berdampak positif, berdampak produktif, ya. Kemudian kalau kita lihat ketika Salomo ini memiliki hikmat, dikatakan bahwa dia itu dikagumi, memiliki daya tarik sehingga ratu dari seberang harus datang. Kemudian dikatakan juga orang-orang di seluruh dunia yang mendengarkan tentang hikmat Salomo ini, mereka ingin datang untuk melihat, menyaksikan, mendengarkan hikmat dari Salomo ini. Dan bukan hanya dia dikagumi, bukan hanya ada daya tarik, tetapi kita melihat bahwa ketika Salomo ini memperlihatkan hikmat yang Tuhan karuniakan di dalam dia memimpin bangsa Israel, dikatakan bahwa ya, raja-raja di bumi datang dan mereka memberikan upeti kepada Salomo ini. Dan benarlah firman Tuhan mengatakan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13 bahwa ketika kita berhikmat, ada hikmat Tuhan di situ, maka kekayaan, kemuliaan itu akan tetap ada pada kita di sepanjang umur kita. Bahkan kalau kita baca dalam Matius 25 ayat 21 sampai 23, Tuhan katakan bahwa kalau kita bekerja dengan setia, kalau kita bekerja dengan rajin, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, firman Tuhan berkata bahwa kita akan dipercayakan yang lebih besar. Dan lebih daripada itu, firman Tuhan berkata, marilah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan karena itu, ketika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tekun mencari hikmat,
Tuhan sesuai dengan pekerjaan kita melakukan hikmat Tuhan itu di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah lingkungan apapun kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita tidak hanya akan dikaruniai hikmat, tetapi hal-hal yang lain bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita membawa persembahan ke meja persembahan. Nas Alkitab penuntun persembahan diambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita menyanyi di dalam Kidung Jemaat 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan pemilik kehidupan ini, kami bersyukur dengan hati tulus atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami setiap saat. Sungguh kami tidak dapat ukur dengan apapun juga, sebab terlalu besar anugerah-Mu bagi kami. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain menyerahkan segenap hidup kami menjadi mezbah-Mu yang kudus. Dalam ibadah ini, kami umat-Mu telah membawa persembahan dalam bentuk uang. Berkati dan kuduskan persembahan ini, sehingga dapat dikelola dan dipergunakan secara tepat dan benar. Ya Tuhan, ini doa syukur umat-Mu yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, sumber selamat dan serta sumber berkat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu Bapa. Hari ini Engkau menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Kami terus diingatkan bahwa ketika kami ada di dunia ini, kami bekerja karena Engkau juga Allah yang terus bekerja. Kami bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami di dunia ini, tetapi kami juga bekerja untuk mewujudkan visi Tuhan atas dunia ini lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami.
Kami berdoa Tuhan menolong kami, Tuhan yang terus membimbing kami untuk bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kami mau. Setiap hari kami mempertajam pendengaran kami Bapa dengan mencari hikmat-Mu di dalam Alkitab. Kami terus membiasakan diri kami untuk tekun mencari Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari perkenanan-Mu, sehingga makin hari Bapa kami makin hidup seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami mengenal firman-Mu, kami mengenal kehendak-Mu, karena itu beri dalam hati kami Bapa, dalam kehidupan kami, roh yang lapar dan haus akan Tuhan, roh yang lapar dan haus untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Karena seperti firman-Mu Bapa, iman kami tumbuh dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Berkati kami semua Bapa, jemaat-Mu dan semua yang sudah mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang secara online. Berkati kami semua dengan hikmat-Mu Tuhan, agar menjalani pekerjaan kami selalu mencari tahu apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Bahkan dalam segala kehidupan kami Bapa, kami mau mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kami inginkan. Beri kami roh takut akan Tuhan, beri kami roh ketaatan Tuhan, sehingga semakin lama kehidupan kami semakin mengalami Tuhan, dan kami menyaksikan Tuhan yang terus bekerja atas kehidupan kami, dan Tuhan yang terus bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa, sehingga dalam kehidupan kami rindu menampakkan satu pekerjaan yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan, satu perbuatan-perbuatan yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah roh dalam pekerjaan kami, tetapi juga dalam kehidupan kami, karena kami mendasarkan semuanya itu dalam hikmat Tuhan yang kami baca dalam Alkitab, yang kami dengar di dalam khotbah-khotbah. Terima kasih Bapa, firman-Mu saat ini telah selesai disampaikan, tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang akan memeteraikan firman itu dalam hati kami Tuhan, sehingga sampai kapanpun kami ada di dunia ini, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada Tuhan, hikmat Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Gemim Sion Jakarta Utara, dari yang ada di kolom 1 sampai yang ada di kolom 5. Tuhan memberkati kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Kami terus berdiri tegak di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang terus setia melakukan firman-Mu Bapa, menjadi saksi di dalam kehidupan di mana kami pergi bekerja, melayani di mana kami berada. Tuhan menolong kami agar sesuai dengan amanat-Mu Tuhan, kami terus memberitakan Injil, bukan hanya dari perkataan tetapi juga dari kesaksian kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati badan pekerja majelis jemaat, dari ketua jemaat Ibu Pendeta Fevti bersama dengan wakil sekretaris, anggota, bahkan dengan seluruh pelayan khusus yang ada Tuhan, dengan seluruh komisi kerja, komisi BIPRA, panitia-panitia yang ada Bapak. Engkau memberkati seluruh perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini, sehingga semua orang bisa datang Bapak, bekerja dengan sukacita, bekerja dengan sepenuh hati, karena pekerjaan yang Tuhan percayakan atas kami semua itu adalah kehormatan, itu bukan menjadi beban Tuhan, tetapi itu adalah kesukaan. Dan karena itu kami terus berdoa Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat ini, baik itu pelayanan ibadah hari Minggu, pelayanan yang ada di kolom, di BIPRA, dan pelayanan-pelayanan lainnya Bapak. Engkau memberkati pelayanan diakonia, pelayanan kesaksian Tuhan, dalam berbagai
program kerja kami berdoa semua itu Tuhan berkati, Tuhan kuduskan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Saat ini Bapak kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang menikmati hari ulang tahun pada sepanjang minggu yang lalu, buat Bapak Reki Roger Koraak, buat anak Astrid Josephine Bani, buat Penatua Rebecca Mantiri, buat saudari Wirdi Syahrini Syahroni, dan bagi Andrian Frederick Yakob. Kami bersyukur Bapak, bersukacita bersama dengan mereka yang berhari ulang tahun dan keluarga. Dan kami terus berdoa Bapak, Engkau yang akan memberkati, menjaga langkah-langkah mereka, keluar masuk mereka Bapak, sehingga kehidupan mereka terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, menyaksikan kebesaran kasih dan kuasa-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan sakit Tuhan. Kami terus berdoa bagi Ibu Pendeta Fefti sebagai ketua jemaat yang hari-hari ini terus menjalani perawatan. Kami terus berdoa juga untuk pemulihan saudara-saudara kami, anak Yeri Wungkar, Bapak Temi Maliangkai, Bapak Penatua Ferry Maliangkai, Bapak Edi Maliangkai, Ibu Catherine Sitompul Maliangkai, Ibu Maria Kindangin, Bapak Yonas Kalesaran, Ibu Kusoy Supit, Bapak Hari Sitompul, Saudara Felix Sitompul dan Saudari Sonya Sitompul. Bahkan mereka yang tidak tersebutkan dalam doa saat ini, tetapi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, kami berdoa ya Engkau Tuhan, Engkau yang telah mengalahkan, memakukan segala kuasa-kuasa iblis, bahkan sakit penyakit Tuhan, kami berdoa Bapa, ya Engkau Yesus Kristus Allah yang agung, kami berdoa Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan kami berdoa setiap proses pengobatan yang sementara dijalani hari-hari ini, Tuhan berkati semuanya, apapun yang mereka terima, makanan, minuman, obat, pelayanan, semua itu diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa juga Bapa bagi saudara-saudara kami yang ada bertugas di luar, Bapak Doni Rantung, Saudara Febri Tumbol, Bapak Fedi Ompi, Bapak Effendi Panjaitan dan Stefan Dorondonu, bahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan saat ini. Kami berdoa Bapa, di tengah-tengah mereka menjalankan tugas, di tengah-tengah mereka terpisah dari keluarga mereka, kasih setia Tuhan terus menaungi, menjaga, melindungi mereka, bahkan memberkati mereka Bapa, dan Engkau membuat segala pekerjaan mereka berhasil. Mereka boleh berdampak untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, dan bagi bangsa ini. Kami terus berdoa juga bersama-sama dengan Ibu Eka Sendo Abidin yang Tuhan berkati dengan menghadirkan anak yang sementara dikandung saat ini. Tuhan memberkati kesehatan dari ibu yang kekasih, baik kesehatan jasmani, rohani. Tuhan terus berkati, perlengkapi, dan dalam pendampingan suami Bapak Penatua Rifi, Tuhan memberkati keluarga ini sehingga mereka boleh menikmati kesehatan, kekuatan, bahkan Ibu Eka nanti boleh bersalin dengan sehat, dengan normal. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk persiapan nikah dari Saudari Vera Snai dan Saudara Febri Tumbol,
dari Saudari Kartika Togas dan Saudara Kim. Tuhan memberkati segala proses yang dijalani hari-hari ini, sehat-sehatkan mereka Bapa, dan Tuhan terus berkati sehingga acara pemberkatan nikah yang sudah disepakati dijadwalkan boleh berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga untuk pengajuan dana hibah bantuan operasional tempat ibadah ke pemerintah. Kami telah mengerjakan bagian kami Bapa, dan kami bawa itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan menguduskan, dan kami percaya Tuhan telah menyelesaikannya, Tuhan telah menjawabnya. Pada waktunya kami boleh mendapatkan dana bantuan operasional itu. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa Tuhan untuk panitia HRG yang telah melakukan rapat dan memprogramkan kegiatan dalam rangka hari-hari raya gerejawi tahun ini sampai pada tahun depan. Tuhan memberkati dari ketua sampai seluruh personil yang ada. Tuhan juga memberkati upaya jemaat untuk mengumpulkan dana sewa tempat ibadah ini. Tuhan berkati, Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan jemaat-Mu. Bahkan hari ini kami terus berdoa Bapa, agar kami memiliki tempat yang menjadi milik sendiri untuk peribadatan kami. Kami membawa semua ini kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan yang menyelesaikannya. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang Kau kasih, yang Kau berkati Tuhan di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati pemerintah kami Bapa dengan penuh urapan, dengan urapan-urapan baru, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan karuniakan bagi para pemimpin kami, sehingga akan melahirkan keputusan-keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa bangsa kami terus dijaga dan dilindungi Tuhan. Bangsa kami terus diberkati oleh Tuhan, sehingga menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapa, bangsa kami tetap kokoh berdiri. Kami berdoa juga bagi pelayan khusus dan jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Kami berkati Bapak Penatua Charles Mantiri, Bapak Penatua Edwin Matasilia, Bapak Penatua Rivi Sendo, Penatua Fiando Ompi, Penatua Rebecca Mantiri, Siamas Nova Meteng, Siamas Pingkan Tamburian, Saudara Matthew Katuuk, Saudara Gerald Mantiri, Bapak Markus Narai, bersama dengan tim gugus tugas COVID-19 Jemaat Gerim Sion. Tuhan memberkati pelayanan yang sudah diberikan oleh hamba-hamba-Mu ini. Tuhan berkati bersama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa, dan ini doa, syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ikuti warta jemaat. Shalom, Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus yang hadir, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin kita saat ini, Ibu Penatua Mary Rondono Rumbai SKM MKes,
yang sudah bisa menjadi saluran berkat bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati Ibu Penatua dalam pelayanan dan dalam keluarga serta pekerjaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga pada seluruh pelayan khusus yang sudah bertugas saat ini, dan juga tim multimedia, soundman, serta tim gugus tugas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati di dalam pelayanan saudara-saudara. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh jemaat Gemim Sion Jakarta Utara dan simpatisan yang sudah bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online dan sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya ibadah Minggu pagi ini bisa menjadi persembahan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Reki Roger Koraa, kolom 1, Remaja Wildi Syaroni, kolom 2, Adik Astrid Josephine Bani, kolom 3, Penatua Rebeka Mantiri, kolom 4, Pemuda Adrian Frederick Jacob, kolom 4. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam damai sejahtera, dan beritakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita nyanyikan NKB 188 ayatnya yang pertama, Tiap Langkahku. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang dikasihi, mari kita satu di dalam doa untuk mendoakan Kadin kita. Ya Tuhan, terima kasih peribadatan kami sudah bisa selesai dengan baik. Kami imani dan kami percaya itu karena Tuhan. Saat ini kami mau berdoa secara khusus buat Kadin di pagi hari ini. Ibu Penatua Mary Rondono Rumbai SKM MKes yang sudah bisa menjadi saluran berkat di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Ibu Penatua di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Ibu di dalam segala tugas aktivitasnya. Kami serahkan kehidupan keluarga Rondono Rumbai hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua yang sudah bisa menikmati ibadah minggu ini walaupun hanya lewat live streaming atau video. Kiranya Tuhan Yesus juga menjadi bisa memberkati kami semua. Ini doa dan seru sembahyang kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji dan syukur ibadah saat ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya ibadah kita hari ini menjadi persembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah minggu kita sudah bisa selesai dengan baik. Dan sebagai tanda peribadatan kita, pelayanan kita di minggu pagi ini sudah selesai, kita akan menanggalkan stola dan akan dimulai dari Kadin.